Tolongan. As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ubaidillah, dimanapun Bapak berada, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan bisnis plan sebagai tugas ketiga kami. Next. Ini adalah anggota dari kelompok 12. Ada Andin, Safia, Nabila, Wardani dari Departemen Teknik Geomatika, dan Hilda Raya dari Desain Interior. Eh, dalam tugas ini terdapat penjelasan mengenai bisnis model model kanvas yang dijelaskan sebagai PPT berikut, di mana terdapat key partner, key activities, key resource, value proportion, customer relation, channels, cost structure, dan revenue stream. Lalu ada pun digital marketing dan strategi and plan, di mana di Temetek Labs ini memiliki tiga pilar strategis, yaitu awareness, conversion, retention. Adapun saluran pemasaran yang akan kami eh, sasarkan sebagai PPT berikut, dan di sebelah kanan merupakan prototipe dari pemasaran kami nantinya. Lalu ada pun contoh eh, digital marketing, di mana yaitu menggunakan search engine optimization, SEO, dengan kata kuncinya itu Smart Tracker Indonesia, tracker kunci motor, Smart Tracker murah, atau alat pelacak barang. Gambar merupakan prototipe dari kata kuncinya. Selanjutnya ada platform digital and marketplace, di mana eh, kami menyasar Tokopedia, Instagram, TikTok, ataupun Google Play. Adapun gambar-gambar di sebelah kanan merupakan prototipe dari strategi and plan kami. Lalu ada peluncuran kampanye bertahap, di mana terbagi atas tiga fase, yaitu fase satu peluncuran di kuartal 1 sampai kuartal 2 tahun 2026, fase 2 pertumbuhan kuartal 3 tahun 2026, fase 3 ekspansi kuartal 4 dan tahun 2026. Selanjutnya ada digital marketing strategi and plan, di mana strategi penargetan dan keterlibatan pelanggan dibagi menjadi segmen, platform use, targeting parameters, dan engagement taktik. Strategi konten berdasarkan tahapan funnel, yaitu ada TOFU atau kesadaran, MOVU atau pertimbangan, BOFU atau konversi, dan retensi. Kemudian ada jaringan community find, di mana fitur pencarian komunitas menciptakan dinamika pemasaran yang unik, dan tim pemasaran akan mengkomunikasikan efek jaringan ini dengan jelas, di mana semakin banyak pengguna temu tag di sekitarmu, semakin aman eh, barangmu. Kemudian di sini ada KPI, yaitu ada awareness KPI, ada conversion KPI, dan retention KPI. Kemudian ada market analysis. Di sini ada karakteristik dan potensi pasar, di mana ada dia di tiap segmen itu ditarget setiap tahun pertama, tahun kedua, dan proyeksi ketika sudah mencapai tahap 2. Kemudian ini untuk penjelasan segmen-segmennya. Segmen B2C itu untuk mahasiswa dan masyarakat urban, di mana targetnya adalah usia 18 sampai 35 tahun dengan mobilitas tinggi. Untuk segmen B2G, yaitu instansi pemerintah, di mana targetnya adalah Dinas Pendidikan, Dinas PU Bina Marga Surabaya. Lalu ada segmen B2B untuk kampus maupun institusi. Eh, Kemudian ini merupakan bagaimana pengambilan keputusan dari setiap segmen.
di mana untuk B2C ini kecepatan keputusannya menit hingga hari, untuk B2B kampus 1 sampai 3 bulan, B2C pemerintah 3 sampai 6 bulan. Selanjutnya ada untuk lanskap persaingan pasar. Di sini terdapat penyesuaian produk, teknologi, harga, kelemahan utama dari produk-produknya, kompatibilitas, dan dukungan lokalnya. Next. Selanjutnya terdapat keunggulan kompetitif yang dimana terdapat harga untuk terjangkaunya 3 sampai 4 kali lebih murah dari kompetitor terdekat. Produknya berupa produk lokal, komitifannya pelacakan anonim, enkripsi, enkripsi E, E, AES 128, lalu pasar B2B atau B2G. Lalu untuk terdapat risiko dan mitigasinya seperti yang ada di unit ini. Selanjutnya dapat ada strategi 3 pilar, yaitu awareness, kanal utamanya dapat TikTok, Instagram, SEO, blog. Lalu untuk yang conversion terdapat Tokopedia, Shopee, Google Ads, email. Lalu yang terakhir retention yaitu WhatsApp Business, Business program referral langganan premium. Selanjutnya ada justifikasi strategi peluncuran bertahap. Terdapat 3 fase, yaitu untuk fase yang pertama peluncuran di ITS dengan target awalnya 20.000 plus civitas akademik ITS buat up dan student ambassador program refer QR untuk word of mouth organik dengan budget 8 juta. Untuk yang fase kedua dapat launch di e-commerce seperti di Tokopedia dan Shopee, Google Search Ads untuk pasar B2C, mulai pendekatan B2B ke kampus lain dengan budgetnya 7 juta. Untuk fase yang terakhir yaitu diteruskan dengan LinkedIn Ads untuk instansi pemerintahan, publikasi media teknologi, registrasi e-katalog LKPP dengan budgetnya 5 juta. Selanjutnya ada justifikasi strategi penetapan harga. Dengan harga yaitu 100.000 hingga 149.000 saja, yaitu ada keseimbangan dengan WTP, mendorong diferensiasi produk, keterjangkauan kompetitif dan daya dukung pasar, dan tentunya tetap menguntungkan. Next. Kemudian ada deskripsi dari prototipe produk yaitu berbentuk awal nyata smart tracker berbasis PLE. Punya 2 komponen utama yaitu perangkat keras berupa tab fisik dan perangkat lunak berupa aplikasi mobile dan dirancang untuk pengguna lokal di Indonesia khususnya di Surabaya dan di lingkungan ITS. Nah, berikut merupakan prototipe dari hardware-nya yaitu ada yang berupa kartu dompet dengan ukuran kartu ATM dan bisa disisipkan langsung ke slot kartu dompet dengan komponen berupa ada NFC, modul PLE, dan baterai yang bisa tahan hingga 12 bulan dan ada antena PLE tersembunyi serta berupa kandungan kunci dengan ukuran eh, hanya 38 kali 38 kali 8 milimeter dengan bobot 11 gram yang bisa digantungkan pada kandungan kunci dengan dilengkapi kurang lebih sama seperti pada kartu dompet. Next. Untuk softwarenya yaitu bisa dilihat pada gambar di kiri yaitu memiliki tersedia di Android 8.0 hingga iOS 14. Eh, Antarmuka bahasa Indonesia sederhana dan semua fiturnya bisa diakses dalam 2 hingga 3 ketukan. Serta ada eh, fitur-fitur tambahan seperti gambar pada layar. Kemudian untuk rencana pengujian prototipe, tahap pertama itu pengujian internal selama 2 minggu. Kemudian ada tahap dua yaitu pilot batch mahasiswa ITS selama 3 hingga 6 minggu dan yang terakhir bisa lihat parameter keberhasilannya dengan daya tahan baterai lebih dari 6 bulan, akurasi deteksi errornya kurang dari 2 meter serta NPS-nya lebih dari 40 dan rating aplikasi lebih dari 4,2. Kemudian teknologi yang digunakan ada Bluetooth Low Energy atau BLE.
5.0, kemudian ada Near Field Communication atau NFC, dan IS-128 encryption serta alarm piezoelectric. Kemudian ada roadmap pengembangan produk. Yang pertama ada MVP atau prototype, berupa finalisasi desain. Fase 2 ada iterasi dan penyempurnaan pada kuartal 2 hingga kuartal 3 2026. Kemudian fase 3 ada fitur premium pada kuartal 4 2026, serta fase 4 ada ekspansi dan skalabilitas pada 2027 hingga seterusnya. Demikian presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.